Besoknya dilanjut lagi. Pada waktu ngangkuti pasir, ngisi pasir ke gerobak, itu sama anaknya 2 orang. Nah, terus anaknya ini seolah-olah dia ngerasa punggungnya ini ada yang ngelus. Terus dia itu nanya ke bapaknya, "Loh Pak, sampean megang punggungku tak?" "Enggak, aku mulai tadi ya nganu pasir ini, naikkan pasir ke gerobak." "Ngapain aku megang-megang punggung kamu?" "Ya enggak Pak, tadi itu aku merasa punggungku ini seolah-olah ada yang ngelus. Aku ngerasa tuh bener." Dia enak ngerokok, ngomong-ngomong sama anaknya, ada sosok yang nggak tahu munculnya dari mana, datangnya dari mana. Tiba-tiba dia itu ada berdiri di hadapan kedua orang ini, tinggi besar, taringnya keluar, sambil matanya ini menyala merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih tetap di channel Misteri Zone. Di sini saya akan sedikit berbagi kisah, yang mana kisah ini saya dapatkan tidak lama, masih kejadiannya masih di tahun kemarin, tentang sosok genderuwo penunggu pekarangan. Jadi cerita ini awalnya tidak diketahui bahwasanya pekarangan ini ada penunggunya, karena memang penampilannya dari pekarangan ini tidak begitu menyeramkan, ya seperti biasa tiap hari ya ditempati permainnya anak-anak kecil-kecil itu. Tadi warga sekitar itu tidak mengetahui bahwa di sini ada sosok genderuwo yang sangat mengerikan sebenarnya. Tapi sebelum cerita saya lanjutkan, seperti biasanya mari kita berdoa sama-sama. Semoga dalam cerita ini saya bawakan mulai awal sampai akhir tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Jadi ceritanya, pekarangan ini tidak nampak seperti pekarangan yang menyeramkan. Tanamannya ya nggak begitu banyak, pohon yang besar, hanya semak-semak, dan ada 1-2 pohon yang kelihatan besar sebagai tempat berteduh biasanya. Nah, di situ ada seorang pendatang yang kebetulan pindah rumah, dan rumahnya ini berdekatan dengan pekarangan tersebut. Pada saat pendatang ini baru menempati rumah yang awalnya si punya rumah ini memang dikatakan orang zaman dulu ya, mungkin ya pekarangan yang ditempati genderuwo ini ada sangkut pautnya sama yang punya rumah sebelumnya. Tapi untuk orang yang beli rumah ini, orang yang pendatang ini itu tidak tahu menahu tentang asal usulnya pekarangan ini atau rumah ini seperti apa, tidak tahu. Jadi dia itu hanya sekedar beli, cocok, akhirnya tinggal di situ. Pada waktu awal dia pindah, dia itu sebenarnya sudah merasakan hal-hal yang aneh. Jadi setiap malam itu dia itu selalu mendengar ada suara-suara aneh. Kadang di kamar mandi itu
ada orang yang seolah-olah mandi, tapi dilihat tidak ada, tapi dia nggak berpikir panjang, mungkin ini halusinasiku, mungkin nggak ada apa-apa, cuma begitu aja. Terus berikutnya ada lagi suara-suara seperti suara harimau, tapi dia itu tetap tidak menganggap bahwasanya ada sosok gaib yang tinggal di situ atau ada penunggu atau macam-macam. Dia itu hanya pikiran, mungkin ini cuma halusinasi, mungkin ini cuma pikiranku saja yang macam-macam. Jadi dia itu nggak menganggap bahwa ada hal-hal yang seperti itu. Nah, pada suatu saat dia itu mau renovasi rumah, mendatangkan material-material yang ditempatkan di pekarangan yang di sebelah rumahnya tadi. Jadi pekarangan yang ada genderuwonya itu berdampingan dengan rumah yang ditempati orang ini. Setelah material-material itu dikumpulkan di situ, nah, dia itu setiap malam itu diangkuti sedikit-sedikit dibawa ke tempatnya yang mau direnovasi, pakai gerobak, diangkuti sedikit-sedikit sampai jam 10 malam, sampai jam 12 malam. Tapi di situ dia ndak menemui apa-apa dan ndak ada kejadian-kejadian yang aneh. Tiap hari dia ngerjakan itu, dicicil, lama-lama setelah kurang lebih 3 hari dari dia mulai mengangkuti material-material itu, nah di situ dia mulai ada sesuatu yang aneh menurut dia. Anehnya gimana? Nah di sini pada waktu gerobak itu sudah diisi dengan pasir, pada waktu dia itu ngangkuti pasir dari pekarangan itu dibawa ke lokasi rumahnya, biar besoknya itu tukang bisa enak ngerjakannya, nggak jauh-jauh ngambil, maunya dia seperti itu. Nah, pada waktu ngangkuti pasir, gerobak itu sudah diisi pasir penuh. Waktu ditarik, biasanya hari-hari sebelumnya itu dia itu narik pasir itu ya enak, narik gerobak itu enak, ndak ada apa istilahnya berat atau apa, ndak ada. Nah, pas waktu itu dia narik pasir itu ndak seperti biasanya. Padahal isinya gerobak ini sama. Jadi dia narik gerobak itu seperti ya bebannya itu melebihi batas. Jadi dia itu nggak kuat. Akhirnya kok tumben ya aku nggak kuat narik gerobak ini. Padahal isinya sama seperti kemarin-kemarin ya segini isinya. Tapi hari ini kok berat sekali gitu. Akhirnya dia itu manggil anaknya, minta bantuan anaknya, suruh dorong. Nah, didorong sama anaknya, enak, jalan. Habis itu balik lagi, diisi lagi, gitu lagi, nggak kuat. Sama anaknya disuruh dorong, anaknya disuruh didorong sama anaknya lain. Yang tadinya itu didorong enak, nah, yang sekali ini masih berat. Katanya yang narik, kamu itu nggak dorong tak? Kok berat sekali? Sudah tak dorong, tapi kok berat, seperti ada beban yang lebih, entah itu apa, nggak tahu dia. Akhirnya berhenti, nggak dilanjutkan. Terus sampai di sini wes nggak usah besok lagi. Ini kayak aku kurang fit. Nah, dia ngerasanya cuma itu, nggak ada pikiran oh ini ada makhluk nggak ada. Dia mikirnya mungkin aku kurang fit, nggak usah dilanjutkan, wes besok aja. Akhirnya berhenti waktu malam itu. Besoknya dilanjut lagi. Besoknya dilanjut lagi. Pada waktu ngangkuti pasir, ngisi pasir ke gerobak itu sama anaknya, 2 orang. Nah, terus anaknya ini seolah-olah dia ngerasa punggungnya ini ada yang ngelus. Terus dia itu nanya ke bapaknya, "Loh Pak, sampean megang punggungku tak?"
Enggak, aku mulai tadi ya nganu pasir ini, naikkan pasir ke gerobak. Ngapain aku megang-megang punggung kamu? Ya enggak Pak, tadi itu aku merasa punggungku ini seolah-olah ada yang ngelus. Aku ngerasa bener Pak. Akhirnya penasaran, wah kamu ini ada-ada aja. Akhirnya ayo lanjut, dilanjut ngangkuti pasir lagi, enak, enggak berat seperti kemarin. Pada waktu selesai dapat 3 tarian, si anak ini istirahat. Pak aku capek Pak, aku tak duduk sini dulu ya, sampean anu aja sendiri, nanti kalau memang nggak berat terasa berat tak bantu dorong. Oh iya silakan kamu duduk di situ istirahat. Anaknya ini di bawah pohon, waktu itu ada pohon mangga. Nah, duduk di bawah pohon mangga situ. Bapaknya terus ngangkuti pasir, jalan kuat, nggak ada apa-apa. Nah pada waktu bapaknya ini jauh dari lokasi pasir, narik gerobak ke rumahnya, otomatis anaknya ini kan sendirian di bawah pohon mangga itu. Nah di situ dia itu dengar suara seperti orang dengkur, seperti orang tidur yang mendengkur. Akhirnya anaknya ini ngerasa ketakutan, lari mendekati bapaknya tadi. Ada apa Le? Kamu kok sepertinya ketakutan itu? Anu Pak, di situ tadi ada suara orang dengkur. Wah, kamu yang bener. Iya Pak, ayo sampean ke sana. Kalau masih ada mungkin nanti sampean tahu bunyinya seperti apa. Akhirnya gerobak ditaruh, datang ke lokasi pohon mangga tadi. Duduk di situ. Tadi aku duduk di sini Pak, kok ada suara seperti orang dengkur. Akhirnya bapaknya duduk di situ, anaknya duduk di situ sambil ngerokok. Nggak ada suara apa-apa. Nggak ada gini Le, kamu mungkin salah denger. Ya enggak Pak, bener tadi. Ya wis, aku tak ngambil gerobak lagi, kamu di sini aja. Akhirnya bapaknya kembali ngambil gerobak, pasir dinaikkan lagi. Nah, pada waktu naikkan pasir ke gerobak, bapaknya yang dengar, anaknya nggak dengar. Nah, akhirnya bapaknya ini berhenti ngangkuti pasir. Apa ini ya suara yang dimaksud anakku tadi? Akhirnya ditanya anaknya, Le, kamu dengar suara barusan? Enggak Pak, enggak ada suara apa-apa kok, aku nggak dengar. Iya, aku tadi barusan waktu ngangkut pasir dengar ada suara yang seperti kamu bilang, orang dengkur. Kamu masa nggak dengar? Enggak Pak, aku nggak dengar. Akhirnya si bapak ini penasaran, sebenarnya ada apa ya? Masa aku salah dengar? Tapi anakku tadi ngomongnya dengar. Tapi sekarang aku yang dengar, anakku nggak dengar. Jadi bapak ini ngomong-ngomong sendiri dalam hati. Akhirnya ngangkat pasir ini berhenti, istirahat dulu Le. Maunya bapaknya ini biar tahu ada apa sih di sini. Cuma dia dulu nggak ngomong terus terang sama anaknya. Udah Le, istirahat dulu wes, ayo duduk sini. Akhirnya duduk di situ lama, sekitar ya kurang lebih 45 menit sampai di situ. Memang disengaja ditunggu ada apa di sini. Nah pada waktu itu dia enak ngerokok, ngomong-ngomong sama anaknya, ada sosok yang nggak tahu munculnya dari mana, datangnya dari mana. Tiba-tiba dia itu ada berdiri di hadapan kedua orang ini, tinggi besar, taringnya keluar, sambil matanya ini menyala merah. Dua orang ini sama-sama ngelihat. Akhirnya anaknya ini mau lari sama bapaknya, ndak boleh, jangan lari kamu sini, lihat aja maunya apa dia. Jadi dia itu cuma berdiri melotot ke orang dua ini sambil taringnya itu keluar. Katanya taringnya itu segini panjangnya, keluar gini, terus matanya ini merah, matanya itu sebesar ini, matanya merah menyala. Akhirnya ditunggu terus,
Untungnya si bapak ini orangnya nekat, jadi dia itu ndak takutan. Walaupun nampak seperti itu, dia itu ndak lari, dan anaknya yang mau lari tadi ndak boleh. Tunggu sini Le, ndak apa-apa. Maunya apa dia sebenarnya? Akhirnya dia itu cuma nampak begitu aja, nggak ngomong apa-apa, dan ndak istilahnya itu dia mungkin cuma memberitahu bahwa di sini tuh ada dia, mungkin seperti itu maksudnya. Setelah sekitar 5 menit kurang lebih, terus hilang sendiri. Akhirnya bapak sama anak ini tidak melanjutkan pekerjaannya. Terus keesokan harinya dia mendatangi yang punya rumah awalnya dulu. Dia datang ke situ, nanya bahwa cerita bahwasanya tadi malam di pekarangan sebelah rumahnya itu dia ketemu sosok ini cerita. Nah, akhirnya yang punya rumah ini mengiyakan ceritanya itu. Iya benar, di situ memang ada sosok genderuwo yang mulai dulu ndak mau pindah. Sebenarnya rumah ini saya jual karena saya itu sudah merasa risih dengan keberadaannya dia, karena dia itu sering nampak, sering mengganggu ke keluarga saya. Akhirnya membuat keluarga saya ini merasa terganggu, terus merasa nggak nyaman. Akhirnya mau nggak mau saya harus pindah dari sini, makanya rumah itu saya jual. Cuma saya lupa nggak bilang ke sampean. Oh gitu ya ceritanya, berarti ini dari dulu ya? Iya, ini sudah dari dulu. Sudah selesai, dia balik lagi pulang. Terus malamnya tetap dia melakukan aktivitas seperti biasanya, dan di situ dia tidak menemukan dan tidak ketemu lagi sama sosok genderuwo itu. Mungkin karena dia orang baru, jadi sosok genderuwo ini istilahnya mengenalkan diri atau menunjukkan kepada si penghuni baru ini bahwa di situ ada dia. Akhirnya dilanjut sampai selesai, pekerjaan ini sampai selesai. Nah, pada waktu penyelesaian mulai renovasi rumahnya kan mendatangkan tukang. Jadi tukang ini dari tetangga desa, dia itu kerja di situ. Nah, pada waktu tukang ini ngerjakan di situ sampai malam, tukang ini juga istilahnya genderuwonya ini nampak. Jadi dia itu berdiri di bawahnya pohon mangga tadi, terus melotot merah, sama seperti yang nampak pada yang punya rumah itu. Akhirnya tukang ini lari, besoknya lagi dia sudah tidak mau kerja di situ. Akhirnya diberi tahu sama yang punya rumah. Nah, tukang ini akhirnya tetap tidak mau ngelanjutin kerja di situ. Akhirnya yang punya rumah ini punya inisiatif nyari orang yang bisa untuk memindahkan atau untuk istilahnya biar genderuwo ini tidak nampak lagi atau dipindah kemana. Dia nyari seorang yang ngerti hal-hal seperti itu. Akhirnya dia datang ke situ, ke tempat yang ada genderuwonya tadi. Nah, di situ dia akhirnya dipindah genderuwonya ini. Katanya ya enggak tahu apa pindah beneran apa enggak, pokoknya ini sudah dipindah dan sampai sekarang sudah enggak nampak lagi. Jadi di pekarangan itu sekarang sudah enggak ada lagi yang namanya sosok genderuwo yang nampak ke orang-orang di sekitarnya itu. Nah, itulah cerita yang saya bawakan. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.